memuliakan kaum wanita, memuliakan istri, ngejagain istri, menghormati mereka, bukan berarti kita nurut apa aja yang diinginkan oleh perempuan. Apa aja mereka mau, iya. Suruh ke jurang, iya. Suruh loncat dari gunung, iya. Itu namanya enggak begitu. Memuliakan kaum wanita cuma enggak begitu. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam anugerah, dalam karunia, dalam zikir, dalam salawat, di dalam menghadiri aqdun nikah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kedua mempelai, insyaAllah dijadikan keduanya qurrata ain, insyaAllah lisadil kaunain, bijahil hasanul husain, insyaAllah. Dan hadir tengah-tengah kita Syekh Yasir Al-Ghadmani, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, panjang umur. Beliau berkeliling di Indonesia ini lebih kurang selama 3 minggu. Datang ke Indonesia itu di akhir menjelang Al-Habib Umar pulang keluar dari Indonesia ini. Maka beliau datang dan lanjut sampai sekarang, dan malam ini dan majelis ini adalah ini majelis terakhir sebelum pergi ke airport. Dari sini beliau langsung pergi ke airport pulang ke negerinya. Alhamdulillah, insyaallah Allah Ta'ala jadikan khitamuh misk, insyaallah dijadikan Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuh husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliga khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan ini bekal untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, bekal sebagai persekot untuk menatap wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, nanti di akhir majelis kita akan minta ijazah dari beliau untuk kita semuanya, agar beliau mengijazahkan kepada kita sebagaimana beliau dapat dari para masyayikh beliau. Alhamdulillah, agar kita tersambung, terkoneksi dengan para aulia, dengan para solihin, dengan para ulama dimanapun mereka berada. Sebab itu al-ilm hadza rahimun baina ahlih. Ilmu itu merupakan kerabat, persaudaraan antara sesama para ulama. Yang mempersatukan mereka adalah ilmu. Mereka pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Laula sanad la syaa man lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, maka siapapun bisa ngomong seenaknya. Begitu, akan tetapi seseorang itu berbicara harus dengan sanad, bersumber dari silsilah sanad keilmuan yang jelas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau menyaksikan, mengutarakan apa yang beliau saksikan di negeri ini, dari warisan adabnya Nabi Muhammad, dari warisan akhlaknya Nabi Muhammad, dari keilmuan dan pengamalan akan ilmu tersebut yang beliau saksikan di negeri kita itu sangat banyak dan istimewa, yang sulit ditemukan di negeri-negeri lainnya. Tapi di negeri kita ini banyak hal yang semacam ini. Allah Ta'ala berikan keistimewaan buat rakyat Indonesia ini dengan keberadaan Islam yang benar, ilmu yang benar, yang bersumber dengan orang-orang yang benar. Bahkan juga Al-Habib Umar sampai menyebutkan bahwasanya kalau di negeri lain tuh paling wali yang ketahuan ya cuma 1, 2. Akan tetapi di negeri Indonesia ini para aulia sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya para wali-wali. Enggak kita masuk di dalam satu kota, satu negeri, melainkan di dalamnya ada pemakaman para aulia, para solihin, para ulama, orang-orang yang memiliki keilmuan dan hubungan yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala yanfa'ana, insyaAllah berikan manfaat kepada kita berkat aulia, berkat salihin. Kita hadir tadi aqdun nikah. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Dalam hadis disebutkan an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahnya Rasulullah, bagian dari sunnahnya Rasulullah. Artinya itu nikah, acara pernikahan itu proyeknya siapa? Proyeknya Nabi Muhammad. Itu punyanya Nabi Muhammad, enggak boleh dicatut oleh syaitan, enggak boleh dicatut oleh iblis. Begitu. Nikah itu min sunnatihi, bagian dari sunnahnya Rasulullah. Itu proyeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifah wa wa'ada bil azabil alim
alaih. Allah menghalalkan pernikahan dan Allah Ta'ala mensunnahkan pernikahan tersebut, menganjurkan. Begitu. Rasulullah ma inni akulu wa ashrabu wa anam wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi bilang, saya puasa tapi juga saya makan, saya tidur tapi juga saya bangun malam, dan saya menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya Nabi. Yang berpaling dari sunnahnya Nabi Muhammad maka bukan bagian dari Rasulullah, bukan bagian dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan itu proyeknya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad. Maka prioritas dalam pernikahan itu, orang kalau bikin acara pernikahan nyenengin Nabi. Prioritasnya bukan nyenengin tamu undangan. Iya, kita mau tamu undangan senang, kita mau kedua mempelai gembira, kita mau besan senang, kita mau semua senang. Akan tetapi semuanya itu kalau sesuai dengan senangnya Rasulullah, dengan kegembiraannya Rasulullah. Prioritas yang paling utama adalah nyenengin hati Nabi Muhammad. Makanya itu Rasulullah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh kita. Dari sebelum kita lahir, yang paling duluan nyuruh kita menikah Nabi Muhammad. Kalau ente baru bingung, saban ketemu orang, kapan kawin, ya, Nabi dari belum kita lahir udah nyuruh kita, tazawwaju, taktsuru, ya, menikahlah kalian, berkembang biak. Ya, artinya mempunyai keturunan yang banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Aku berbangga dengan kalian besok di hari kiamat. Yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah jumlah yang banyak dan soleh. Al-katsir at-thayyib. Banyak dan solehin. Bukan yang dibanggakan bukan pemabok, yang dibanggakan bukan pecandu, yang dibanggakan bukan tukang buka-bukaan aurat. Tapi yang dibanggakan oleh Nabi, ente tahu deh siapa yang dibanggakan oleh Rasulullah. Nabi enggak berbangga dengan yang banyak harta atau banyak tahta, tapi Nabi bangga yang sholatnya benar, yang puasanya benar. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu la ya'jab min ahad bidunya. Enggak takjub dengan dunia yang dimiliki oleh seseorang, illa an yakun dza tuqa, kecuali kalau orang itu punya taqwa. Nah, itu yang dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nyebut salah satu sahabat Rasulullah, Masya Allah, Abdullah kata, maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ni'mar rajul Abdullah laugam minal lail. Sebaik-baiknya orang ya dia kalau dia bangun malam. Tapi kalau biar kata punya segalanya, kalau nggak bangun malam, ya apa gunanya? Itu Sayyidina Abdullah bin Umar begitu dengar begitu, sejak saat itu saya nggak pernah ninggalin yang namanya bangun malam, bahkan nggak tidur di malam hari. Kanu masyahiril qaum, idza jaa waqtu shaum, shamu wa bil lailin naum, ma ya'rifunuh. Wallah, mereka tuh para wali-walinya Allah, apabila datang waktunya puasa, mereka puasa. Begitu momen-momen yang disunahkan puasa, ya mereka puasa. Dan di malam hari mereka enggak kenal yang namanya tidur. Bangun malam, tahajud. Masya Allah. Kadzaba man idda'a mahabbati idza janahu al-lail nama anni. Dusta orang yang ngaku cinta kepadaku, tapi ketika datang malam hari dia tidur ninggalin aku. Alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih. Bukankah tiap pecinta suka berduaan dengan pecintanya, dengan kekasihnya? Ini yang ngerti banget begini nih pengantin. Pengantin begitu, malam maunya berduaan. Ya, sama kekasihnya dia, khalas, enggak mau diganggu. Kalau udah siang bawaannya sumpek, tapi kalau udah malam, waktunya orang pulang. Begitu, waktunya orang pada pulang, waktunya untuk berduaan dengan kekasih. Nah, begitu juga orang yang udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malam waktunya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu jangan sampai itu dalam acara pernikahan ada hal-hal yang mengecewakan hatinya Nabi Muhammad. Ya, membuat Rasulullah bersedih, membuat Rasulullah marah. Tahu gak yang bikin pernikahan jadi langgeng, yang bikin pernikahan jadi berkah? Senyumnya Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad, kegembiraannya Nabi Muhammad. Itu yang bikin langgeng, itu yang bikin berkah. Pernikahan yang terbaik bukan yang memberikan jamuan 13 jamuan, atau pakai kembang 7 rupa, ya, atau pakai batik 7 macam. Begitu, enggak, bukan begitu. Atau yang melakukan resepsinya di gedung paling tinggi di dunia. Begitu. Bukan itu pernikahan yang paling mengembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang mengembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika syariatnya Nabi dijaga,
Nggak ada hal yang melanggar syariat, nggak ada campur dengan yang bukan muhrim, nggak ada buka-bukaan aurat di hadapan yang bukan muhrim. Itu yang menggembirakan Rasul, nggak pakai adatnya orang-orang yang nggak benar. Akan tetapi ini proyeknya Nabi. Kenapa lu bawa musuhnya Nabi ke dalam proyeknya Nabi Muhammad? Sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Kalau misalkan ente buka tempat pelacuran, pakai deh acara-acara yang melanggar syariat, ya wajar. Tapi ini proyek Nabi ente pakai hal yang melanggar syariat, itu namanya kurang ajar, nggak pantas dan tidak layak. Ini proyek-proyek yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya itu Nabi itu ngatur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian dengan haknya laki-laki, haknya kaum wanita, haknya suami, haknya istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan demikian kepada kita. Allah Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli kaum wanita itu dengan baik. Pergauli kaum wanita dengan baik. Sebagaimana laki-laki mau disikapin dengan baik, kaum wanita juga pengen disikapin dengan baik. Sebagaimana ente suka ngeluh, bini ane cemberut mulu, ya bini ente juga ngeluh, laki ane cemberut mulu. Ente ngeluh, bini ane monyong mulu, ya bini ente juga ngeluh, laki ane monyong mulu. Samanya begitu. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak yang sama seperti kewajiban mereka, punya hak yang sama seperti kewajiban. Sampai dibilang itu tugasnya kaum wanita itu hendaknya dia jaga mata suaminya, dia jaga hidung suaminya, dia jaga telinga suaminya. Gimana menjaga mata suaminya? Suaminya tidak melihat dari diri pasangannya kecuali hal yang indah, yang bagus, dan tidak mencium aroma. Dia jaga hidung suaminya, tidak mencium aroma dari istrinya kecuali hal yang wangi, yang harum. Dan juga tidak mendengar suara dari istrinya kecuali yang indah, ya, yang indah, yang sedap untuk didengar, bukan yang bikin nyot begitu kayak bunyi alarm mobil, begitu, bukan begitu. Pengen mendengar yang enak, ngelihat yang enak, mencium aroma yang enak, begitu. Jangan tuh enaknya dikasih buat orang lain. Tahu gak enaknya dikasih buat orang lain? Dia bedandan buat laki-laki lain, bukan buat suaminya. Lu waktu aget suaminya 1/10. Kok dinikmati oleh 1000 orang? Kok dinikmati oleh 2000 orang? Ente waktu nikah kan suaminya 1. Kok dinikmatinya oleh banyak orang? Begitu. Yang boleh menikmati itu, begitu, hiburlah mata suami kamu, hiburlah hidung suami kamu, hiburlah telinga suami kamu, bukan suaminya orang yang dihibur. Nah, begitu juga sebagaimana kita mau melihat dari istri kita yang baik, istri kita juga mau ngelihat dari kita yang baik, yang bagus, yang sedap dipandang. Ingin mencium aroma yang sedap untuk dicium. Ente nggak mau mencium bau bawang dari istri, nah istri kita nggak mau cium bau yang kagak enak dari badan kita. Begitu. Itu hal yang paling berat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu paling nggak suka kalau ada tercium bau yang nggak enak. Dan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar waktu datang menghadapi jenazahnya Nabi Muhammad, dibuka penutup wajahnya Rasulullah, dicium keningnya, terus Sayyidina Abu Bakar bilang, tibta hayyan wa maita. Ya Rasulullah, kamu harum, tetap harum. Ketika kamu hidup kamu harum, ketika kamu wafat juga tetap harum. Sallallahu alaihi wasallam. Harum itu Rasulullah adalah orang yang wangi, harum. Akan tetapi beliau masih pakai minyak wangi. Segitu nggak ada yang bau dari dirinya Nabi Muhammad, tapi masih tetap pakai minyak wangi. Sampai itu beliau kalau minyak wangi itu sampai kepalanya berminyak, begitu badannya berminyak, itu kelihatan tuh di belahan rambutnya itu bekas misik, ya, bekas tuh guratan minyak wangi itu kelihatan di belahan rambutnya. Itu untuk menunjukkan kepada sahabat sunnah memakai minyak wangi, padahal Nabi orang yang selalu wangi. Itu wangi itu adalah pada zatnya beliau, pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu para sahabiyat, para wanita istrinya Nabi Muhammad menampung keringatnya Nabi Muhammad dicampur sama minyak wangi yang biasa, itu minyak wangi menjadi minyak wangi yang paling harum sedunia karena dicampur dengan keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu beliau yang paling harum, tapi masih pakai minyak wangi, nggak ada baunya. Nah, kita manusia biasa, bukan Nabi Muhammad. Oh, kita ada baunya. Terus kagak mau pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Biar sunnah. Begitu. Walaysa hubbut tibi wan nikahi illa li jam'il garbi
wal arwahi wa niswatun aunan ala salahi yarwina anhu ahsanal ahwali. Yang Nabi suka tuh dari wewangian dan suka dari pernikahan, yang Nabi suka dari itu semuanya semata-mata untuk memadukan hati, memadukan jiwa, memadukan arwah, lijam'il qalbi wal arwah. Menikah niswatun aunan ala shalah, para istri beliau itu membantu Rasulullah di dalam kebaikan. Masing-masing mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad. Ya, yang mau belajar agama ambil dari Sayyidatina Aisyah, yang mau belajar kedermawanan dari istri Rasul yang ini, yang mau belajar menjamu tamu dari istri Rasul yang ini, semuanya tuh Masya Allah perangainya Rasulullah diterjemahkan oleh para istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Nah karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita itu untuk berbuat baik terhadap kaum wanita. Kata Nabi Muhammad, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli, khairukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap kaum wanitanya, dan aku yang paling baik terhadap kaum wanitaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-imam, tapi juga memuliakan kaum wanita, memuliakan istri, ngejagain istri, menghormati mereka, bukan berarti kita nurut apa aja yang diinginkan oleh perempuan. Apa aja mereka mau, iya. Suruh ke jurang, iya. Suruh loncat dari gunung, iya. Itu namanya enggak begitu. Memuliakan kaum wanita cuma enggak begitu. Ya, jangan kebablasan. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ma yusbih rajul yuti'u imra'atahu fi matahwa illa akabbahu Allah finnar. Tidaklah seorang laki-laki nurutin apapun yang diinginkan oleh istrinya melainkan dijamin pasti confirm masuk neraka. Begitu, pasti masuk neraka. Nurutin apa aja mau istrinya dia turutin. Iya, dijamin pasti masuk neraka. Begitu. Sampai dikatakan tuh Syekh Al-Habib Umar bilang, kalau kita biasa ngomong sama perempuan iya, maka wanita itu akan terbiasa bilang ke kita tidak. Tuh. Enggak. Kalau kita selalu bilang sama perempuan tuh iya, maka itu perempuan nih, catat nih. Itu perempuan, ya, itu istri akan terbiasa bilang enggak, suruh apa? Enggak. Gini, enggak. Neng gini, enggak. Udah enggak terus. Tapi ketika kita enggak iya melulu, tapi ada waktunya enggak, tidak. Begitu. Maka ntar kita perlu apa-apa sama dia bakal bilang iya. Begitu. Ajarkan mereka berucap iya dengan kita berkata tidak. Begitu. Ya, bagaimana tuh ukurannya? Ya, ukurlah. Kalau hal-hal yang cuma nggak ada kaitannya sama agama, sama akhlak, sama moral, sama rasa malu, sama sunnah, sama adab, sama syariat, ya kurang lebih. Akan tetapi kalau udah masalah moral, masalah akhlak, masalah sunnah, masalah syariat, apalagi hal yang halal dan haram, hal yang wajib, maka itu jangan mudah kita menuruti mereka. Masya Allah. Sebab mereka itu dibilang oleh Nabi Muhammad naqisatud din wal aql. Kaum wanita itu adalah yang akalnya kurang, yang dinnya juga kurang. Akhirnya orang protes. Enak aja, masa orang perempuan dibilang akalnya kurang, dinnya kurang. Dijawab, dinnya kurang bukankah mereka ntar ada datang bulannya sehingga enggak sholat? Oh iya betul, naqisatud din, agamanya kurang. Ada datang bulannya mereka enggak puasa? Oh iya betul juga, naqisatud din. Kalau naqisatul aql, akalnya kurang bagaimana? Bukankah kesaksian wanita itu, kesaksian laki-laki itu seperti kesaksian dua wanita. Kesaksian satu laki-laki seperti kesaksian dua wanita. Dua wanita menjadi saksi, nah itu kesaksian satu laki-laki. Bahkan Masya Allah. Itu berbuat baik kepada mereka bukan berarti kebablasan terhadap mereka, akan tetapi berbuat baik kepada mereka itu bukan menyerahkan kendali rumah tangga, kendali menuju akhirat kepada mereka. La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Enggak bakal beruntung kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada kaum wanita. Nahkodanya diserahkan kepada kaum wanita, kagak. Ya udah, nahkoda memasak urusan dia. Nahkoda mengatur menata rumah urusan dia. Begitu, akan tetapi nahkoda menuju akhirat serahkan kepada dia, itu keliru. Enggak benar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin bilang, "Lau kanat ar-rujulah
bidzakar lakana al-hamir adzkar minnak. Seandainya kejantanan itu dengan kemaluan, ya, maka keledai lebih jantan dari kamu. Tapi kejantanan itu bukan dengan situ, tapi qiyam 'ala nisa bi syara'illah bi sunanillah wa sunan Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Terus juga kaum wanita hendaknya dia mau cari ridhonya Allah, wanita yang sukses. Wanita yang sukses yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang sukses bukan yang jabatannya tinggi. Wanita yang sukses bukan yang hartanya banyak. Tapi wanita yang sukses adalah bukan yang menang kursi, tapi wanita yang memenangkan ridhonya Allah, memenangkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang mesti sabar banget. Begitu, jangan ente sama laki ente enggak kuat. Gua aja ngelihat laki lu enggak kuat. Begitu. Aduh, ya emang megelin, tapi pahalanya banyak. Makanya itu orang perempuan masuk surganya paling gampang. Paling gampang masuk surga orang perempuan. Segitu juga uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurun. Saya diperlihatkan neraka, kebanyakan penghuninya perempuan, kufur perempuan tersebut. Ditanya kufur kepada Allah, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur sama laki. Kufur sama suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka syai'an galat ma ra'aitu minka khairan gat. Kalau engkau berbuat baik kepada dia seumur hidup, 100 tahun ente bikin baik kepada dia, terus ente bikin satu aja ente bikin begitu, maka dia bilang emang lu dari dulu nggak ada baik-baiknya, diungkit deh, nggak ada baik-baiknya, habis udah angus. Masya Allah, kalah KPK dalam mengusut kasus kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, karenanya itu la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Ta'ala tidak menatap dengan pandangan rahmat kepada wanita yang enggak tahu syukur kepada suaminya, padahal dia tetap butuh kepada suami, tapi dia enggak syukur kepada suaminya tersebut. Wah, itu disebutkan bahwasanya kata Nabi Muhammad, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Kalau saya emang mau nyuruh orang sujud kepada orang lain, maka saya bakal suruh kaum wanita istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya tuh haknya suami. Tapi saya tidak menyuruh orang untuk sujud kepada manusia. Sujud cuma buat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya bakal nyuruh orang sujud kepada makhluk, saya bakal suruh mereka sujud kepada suami. Saking besarnya itu haknya suami. Itu dikatakan di dalam hadis yang lain, laukan birajul jirahah. Seandainya seorang laki-laki itu luka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus dijilatin lukanya sama si istri. Dijilatin dari ujung kaki sampai ujung rambut, dijilatin oleh istrinya. Luka nanahnya itu sampai bersih, maka tetap aja si istri itu belum menjalankan haknya suami. Saking gedenya. Subhanallah. Saking besarnya itu haknya suami. Akan tetapi juga di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, sebagaimana dikatakan, laki-laki itu yang terbaik. Laki-laki yang terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya, bukan yang sebentar-bentar nuntut hak. Monyong dikit di neraka loh. Monyong diancam mulu. Bininya diancam mulu. Hadzal Habib Ali al-Masyhur, Syekhana al-Habib Ali al-Masyhur bilang, ente kalau ngancam perempuan salah. Perempuan tidaklah diancam dengan sesuatu, awas kalau ente begini, ane bakal lakukan gini. Pasti mereka akan melakukan. Kalau kita ancam, mereka akan melakukan persis seperti apa yang kita ancam. Mereka akan melakukan hal yang sama. Kalau kamu keluar rumah, saya akan melakukan gini. Mereka pasti bakalan keluar rumah. Kalau kamu jalan tanpa izin, saya akan lakukan ini. Mereka pasti bakal jalan tanpa izin. Wah, kata. Habis bagaimana? Itu katanya tuh perempuan tuh diciptakan dari dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok tuh yang paling atas. Kalau mau dipaksain dilurusin, patah. Dibiarin, ya bengkok. Terus bagaimana? Istausu bin nisa'i khairan. Makanya kudu bisa-bisa sama perempuan. Kudu bisa-bisa sama perempuan. Kita selalu bilang, jalan perempuan, ente jangan debat sama dia. Ya, jangan debat. Ente mau bikin apa aja silahkan. Sesuai syariatnya Allah Ta'ala, sesuai sunnahnya Rasulullah. Selama itu enggak melanggar syariat, silahkan aja. Ya, jangan kita berdebat sama orang perempuan.
Saat kita dengar ucapan yang kagak enak dari mereka satu ucapan, jangan kita balas, jangan kita sautin. Sebab kalau kita sautin, itu satu ucapan dari dia punya gerombolan, punya 1000 teman-teman. Ya, akhirnya nanti jadi sidang, ya, sidang isbat. Begitu. Ya, bisa sidang apa lagi tuh? Sidang MPR, sidang DPR, panjang kagak kelar. Kalau ente diomongin sama dia, ente bilang, "Ya khair, Masya Allah, terima kasih, maaf." Selesai. Sudah beres. Tapi kalau ente nyot, tapi sebabnya begini. Oh, mau main dalil-dalilan. Biar kata ente hafal 1000 kitab. Enggak mempan dalilnya ente. Orang perempuan. Jawaban yang paling baik, maafkan saya, senyum. Kata, itu sebab tuh kaum wanita yaghlibnal akhyar wa yaghlibhunnal ashrar. Al-afu Syekh Yasir, yani hadula syabab, masyaallah. Naqul lahum yani masyaallah. Itu orang-orang wanita tersebut, mereka itu mengalahkan orang-orang baik. Orang-orang baik ditindas. Yang baik itu Masya Allah diinjak. Nah kalau kebetulan ente diinjak, alhamdulillah bersukacitalah. Walaupun belum tentu benar, bahwa ente orang baik insya Allah. Walaupun belum tentu benar. Itu semua. Kalau kita diinjak ya bersukacitalah, insya Allah kali-kali kita berjodoh dengan kebaikan. Kata. Nah itu disebutkan hatta Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu jadi wali besar. Ditanya, kenapa dia jadi wali besar? Apa penyebab kewalian dia? Dia sabar sama gangguan bininya. Sabar, diganggu, diunyang, sabar. Wa kana al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini Syekh Sya'rani, Abdul Wahhab Sya'rani itu nyebutin dalam kitabnya. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu beliau diganggu sama istrinya. Kadang istrinya itu bukan cuma ngoceh doang, bukan cuma pakai mulut doang. Kadang pakai tangan. Tangan udah nggak kuat, pakai sendal. Nabok laki itu pakai sendal. Masya Allah, dikemplangin lakinya. Begitu. Ini jangan dicontoh yang kayak begini. Nah itu ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, akhirnya dia udah nggak kuat, dia pergi, diam-diam dia kabur dari rumah. Kabur dari rumah mau siyahah. Siyahah tuh menempuh perjalanan, bertawakal kepada Allah Ta'ala, beribadat di padang pasir, di gunung, di hutan, cari teman-teman, rekan-rekan para wali-wali yang turut beribadat, ikut kepada mereka. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Hingga akhirnya ketemu kawanan 3 orang, para wali-wali salihin. Wah ini kelihatannya mukanya orang-orang soleh. Saya mau gabung sama mereka. Cuma dia penasaran, ini wali-wali makannya dari mana? Maka ketika dia ikutin dari kejauhan. Begitu tiba waktu makan mereka, maka satu orang berdoa, diaminkan oleh yang lain. Dia doa. Apa doanya? Ya Rabb, begitu turunkan untuk kami makanan dengan berkatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Heran dia. Disamperin itu orang. Kalian kalau mau makan bagaimana? Kita tawassul kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Allah turunkan makanan kepada kita. Emang kalian kenal Syekh Abu Yazid Bustami? Enggak. Cuma kita tahu dari kalangan para wali-wali kalau ini orang besar. Dan dia dapat kedudukan tinggi berkat sabarnya terhadap gangguan istrinya. Itu Abu Yazid Al-Bustami dengar begitu. Oh Masya Allah, berarti gue jadi begini nih berkat bini gue. Pulang ke rumahnya. Ini dia udah siapin mental. Pulang nyampe rumah siap dijewer, siap dikemplang, siap ditendang, siap. Begitu siap ditabok, siap. Masuk ke rumah dikira ketemu macan. Enggak taunya istrinya nih udah rapi, baik, santun. Sayang datang. Gitu. Masya Allah. Wah, berubah. Sampai nih Abu Yazid Al-Bustami ngeliat istrinya begitu. Malak. Kenapa kamu? Kok lu baik banget? Apa yang membuat kamu berubah? Dulu kamu suka ngemplangin saya, suka kasar. Kok sekarang tahu-tahu berubah begini? Enggak pernah nih sejak kawin dapetin kayak begini. Bilang, dulu sekarang kedok saya udah kebongkar. Saya emang ditugasin oleh Allah Ta'ala buat naikin magomnya kamu. Saya ditugasin oleh Allah buat naikin magomnya kamu dengan nguji kamu. Masya Allah, dapat dalil dan ntar ente ketangkep belang, bini ente bilang, gue buat naikin magomnya ente. La haula wala quwwata. Lah, Masya Allah. Wah kata.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada satu sahabat, satu orang, dia enggak kuat sama istrinya, maka enggak tahu mesti ngelapor kemana. Akhirnya dia putuskan untuk lapor ke presiden, ngaduin istrinya ke presiden. Udah buntu, ngaduin ke mertua enggak mempan, ngaduin ke ipar enggak mempan, ngaduin ke ustadz enggak mempan. Akhirnya ngadu ke Amirul Mukminin. Datang ke rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mau ngaduin, udah enggak kuat, udah mantepin hati, kuatin hati, gua aduin ke presiden. Datang ke rumahnya Sayyidina Umar, sampai depan pintu mau ngetok, dengar ada suara jerit-jerit, ngik, suara jerit-jerit. Dia penasaran suara apa? Suara perempuan. Lagi jerit-jerit dalam rumah. Kaget dia. Kelihatan tuh dari celah-celah pintu Sayyidina Umar lagi duduk nunduk. Begitu. Bininya lagi ngomel-ngomel. Akhirnya ya kalau begini caranya, Amirul Mukminin bininya lebih parah dari bini gua. Ya udah dah, pulang dah. Dia pulang balik, bingung mau minta tolong sama siapa. Baru dia mau pulang, tahu-tahu Sayyidina Umar nengok, wah ada tamu. Udah, tuh ada tamu. Dapat kesempatan untuk meloloskan diri. Disamperin tamu, Fulan sini, kenapa kamu datang? Bilang enggak kenapa-napa. Lah, ente datang kenapa? Pasti ada sesuatu. Bilang, naam Amirul Mukminin, saya datang mau ngaduin istrinya saya yang tukang ngomel, enggak taunya galakan bini ente. Maksudnya ente menderita lebih dari saya sih enggak ada apa-apanya sama kamu. Sayyidina Umar senyum, ketawa. Sekarang tuh kita kawin, ya. Yang bersihin rumah siapa? Bini kita. Yang nyapu siapa? Bini kita. Yang masak siapa? Bini kita. Yang jagain anak siapa? Bini kita. Begitu. Yang siapin makanan siapa? Bini kita. Yang nyuciin baju kita siapa? Bini kita. Ya sudah, begitu. Lu gaji? Kagak. Ya, tahu gajinya apa? Sabar sama ucapannya mereka. Sudah, sabar, lu terima. Ya khair, marhaba, perpendek, persingkat dengan bilang maafin, marhaba, syukran, terima kasih, insya Allah nggak terulang lagi. Begitu bilang aja, girangin. Mumpung nggak ada yang dengar, kan kita orang laki semua di sini. Begitu, mumpung nggak ada yang dengar, insya Allah nggak terulang lagi, maafin. Begitu. Jadilah kita tuh di rumah membawa kebahagiaan buat orang rumah, nyenengin. Jangan bawaannya tuh kalau kita pulang rumah jadi angker. Jangan gitu, kalau kita pulang rumah tuh jadi angker. Itu seburuk-buruknya orang adalah orang tuh yang orang menghindar dari dia karena nggak kuat sama mulutnya, sama kekasarannya dia, sama tabiatnya dia yang buruk. Orang nggak ada yang kuat sama dia. Dan tahu gak, seseorang tuh hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Namrud, bersama Jababirah. Ditanya, ini diktator dari negara mana? Bukan diktator, jadi RT juga kagak. Terus kenapa dia dikumpulkan sama diktator-diktator yang bejat tersebut? Dia nggak punya siapa-siapa, dia cuma mimpin anak bininya doang. Akan tetapi itu kalau sama anak bininya tuh nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang. Kelakuannya persis kayak diktator. Orang tuh kalau udah perangainya buruk, hatta kucing ngelihat dia lari ke tembok. Lari ke tembok. Begitu. Orang lagi pada ketawa, dia datang langsung diam semuanya, senyap, hening. Jangan begitu, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, terus lagi terakhir, ini kita tuh namanya hidup, masing-masing ada cobaannya sendiri. Ada orang yang diuji sama bininya, ya. Ente nggak usah dramatisir dah, nganggap saya orang paling menderita di alam semesta punya bini kayak begini. Ya, bini ente juga ngomong begitu sama. Saya orang paling menderita punya laki kayak begini. Atau ngebanding-bandingin hidup kita sama hidupnya orang. Tuh lihat dong tuh, ya lakinya si fulan. Tuh lihat dong tuh, bininya si fulan. Wah kalau saya jadi dia enak, saya jadi dia enak. Jangan begitu. Jangan kita bandingin hidup kita. Masing-masing ada ujiannya sendiri. Ada orang yang diuji sama lakinya. Ada orang yang diuji sama bininya. Ada orang yang diuji sama anaknya. Ada orang yang diuji sama mertuanya, ada orang yang diuji sama mantunya, ada orang yang diuji sama adik kakaknya, ada orang yang diuji sama iparnya, ada orang yang diuji sama tetangganya. Begitu, ada orang yang diuji sama gurunya, ada orang yang diuji sama muridnya.
ada orang yang diuji sama muridnya. Masing-masing orang tuh cobaannya beda-beda. Nah, ente dikasih peran yang mana? Peran kita sebagai istri, dikasih peran istri, jalankan tuh peran dengan sebaik mungkin. Jangan dikasih peran istri sama sutradara, terus kita mau ngejalanin perannya suami, terbalik. Begitu juga dikasih peran suami, jangan jadi perannya istri. Masing-masing jalanin perannya anak, berperan sebagai anak, berperan sebagai orang tua, berperan sebagai istri, berperan sebagai suami, jalanin. Itu katanya tuh orang perempuan, tadi kita bilang kan, paling gampang masuk surganya. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Cuma 4 nih, 4 doang. Kalau kita kan ribet orang laki, perempuan cuma 4. Sholat khamsaha, dia sholat. Nabi sampai bilang bukan sekedar sholat doang, khamsaha. Tahu gak khamsaha? Khamsaha, zuhur, asr, maghrib, isya, fajr, khamsaha. Walau ma yusalli aisya illa hadhi khams, hadhi salawatil khams. Dia enggak sholat apapun kecuali sholat 5 waktu, surga. Itu perempuan. Coba kalau kita, enggak cukup begitu doang. Tapi perempuan, seandainya dia enggak pakai tahajud 1000 rakaat, wala duha, wala witir, wala apapun, wala rawatib, cuma sholat 5 waktunya doang. Terus cuma puasa syahroha, di bulannya doang, di bulan yang dia wajib puasa, itu doang. Kemudian juga dia menjaga auratnya, kemaluannya, dia jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Sama yang terakhir, ata'at zaujaha, taat sama suaminya, taat sama lakinya. Ya, maka nyatet dia, masya Allah. Yuktub syabat. Yang terakhir tuh taat sama suaminya, taat sama suaminya. Maka Allah itu dikatakan kepada gilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana aja. Dikasih akses masuk surga lewat semua pintu. Sayyidina Abu Bakar, Nabi bilang itu di surga ada pintu-pintu salat, enggak ada yang masuk kecuali orang yang ahli salat. Enggak ada lagi pintu puasa, namanya pintu rayyan, enggak ada yang masuk kecuali orang ahli puasa. Ada lagi pintu jihad, ada lagi pintu bir. Ada macam-macam pintu tuh di surga. Masing-masing nggak ada yang masuk lewat pintu kecuali pakar di dalam bidang tersebut sesuai nama pintu itu. Kecuali perempuan nih, dia punya akses ke semua pintu. Padahal sholatnya pas-pasan, cuma syahraha, khamsaha, syahraha, wa hafizat farjaha, ata'at zaujaha, bas. Cuma itu doang. Silakan masuk dari pintu surga mana aja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, ya Rasulullah, kalau ada orang dipanggil dari semua pintu itu, ada gak orang yang dipanggil punya akses ke semua pintu surga? Rasulullah bilang ada, ente minhum, termasuk salah satunya adalah kamu. Satu lagi nyaut, ya Rasulullah doain biar saya juga. Bilang kagak, udah keduluan nama Abu Bakar Siddiq. Tapi ente jangan macem-macem, bini ente di rumah punya akses. Jangan macem-macem, bini kita di rumah punya akses, insya Allah dijadikan salihat, afifat, ya masya Allah, jadikan orang-orang saleh. Kita tuh saat memperlakukan mereka, perlakukan ini orang yang besok insya Allah hari kiamat kita masuk surga berkat syafaatnya dia orang. Begitu. Kenapa? Berkat dia sabar sama lu, berkat dia sabar sama kita, dapat magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jangan tuh apa-apa sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit jatuhin talak. Jangan kayak begitu. Tahu gak? Nabi Nuh, kalau ada perempuan bangor, nggak ada yang sebangor bininya Nabi Nuh. Artinya dalam kata bangor tuh sampai disebut tuh di dalam Al-Quran kalau dia tuh dibinasakan oleh Allah Taala. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, tuh 2 yang mengkhianati suaminya. Begitu. Akan tetapi enggak pernah tuh Nabi Nuh atau Nabi Lut mengumbar talak cerai kepada istrinya. Ya kan? Terus ada lagi suami yang bangor, bandel, namanya Fir'aun. Punya istri namanya Asiyah binti Muzahim. Saban ketemu Fir'aun enggak pernah Asiyah, ayo ceraiin gue, jatuhin talak sekarang, enggak pernah minta cerai.
nggak pernah minta cerai sama Firaun. Tuh. Nah, Bu, nih ya. Suaminya ente biar kata bandel, nggak sebandel Firaun, ya. Nggak sebangor Firaun, nggak sampai ngaku Tuhan. Iya dia bandel, jangan ente gedek. Aneh juga gedek. Pegel. Begitu. Ya. Dibikin nih majelis buat ngebenerin nih laki-lakinya kita. Begitu. Akan tetapi jangan tuh apa-apa minta cerai. Itu perempuan tuh kalau minta cerai sama suaminya min ghairi ba'as itu maka dia nggak bakal mencium aromanya surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak wanita pemenang bukan yang menang debat, bukan yang menang tengkar. Laki-laki pemenang juga bukan yang menang debat sama bininya. Ya, akan tetapi wanita yang pemenang, masya Allah, gagal disabotase. Masih ada mic satu lagi. Wanita yang pemenang, ya, bukan wanita yang menang debat, ya. Suami yang pemenang bukan suami yang menang debat. Akan tetapi itu adalah mereka yang mengalah, yang bersabar, yang taat, yang jalanin haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu mengutamakan Allah di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, bersyukur. Wa qalilun min ibadi asyakur. Zaman sekarang sedikit hambaku yang pandai, yang ahli dalam bersyukur. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang yang bersyukur. Ya, kaum wanita kita menjadi wanita yang bersyukur, laki-laki kita, suami kita menjadi suami yang bersyukur, yang bersabar. Nah, terus adapun amalan, di antara amalan yang dianjurkan untuk dibaca tiap kita masuk rumah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tiap masuk rumah itu baca ayat kursi. Tiap masuk rumah baca ayat kursi. Itu Allah Ta'ala akan memberikan keharmonisan antara suami istri dan orang-orang yang ada di rumah itu. Tiap masuk rumah baca ayat kursi. Terus masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Allah Ta'ala akan luasin rezeki sampai 40 rumah di sekeliling, radius 40 rumah di sekeliling. Begitu. Terus banyakin membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, terus ente kalau pegal sama pasangan kita, enggak usah lapor ke presiden, lapornya ke Allah di sujud. Lapor kepada Allah Ta'ala di sujud, ente doa di sujud. Ya, agar Allah Ta'ala perbaiki keadaan pasangan kita, keadaan anak-anak kita. Begitu minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan insya Allah kepada keluarga kita, ya, dijadikan kedua mempelai insya Allah mempelai yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala yubarik insya Allah fil arusain, yaj'aluhum aqrata ain insya Allah. Wa nurid al-ijazah min Syekh Yasir.